Berniat melarikan diri, dua bandit pecah kaca yang beraksi di Bandar Lampung akhir November lalu dibekuk polisi di kapal penumpang yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Pelaku berinisial YS dan DS yang ditangkap tanpa perlawanan kemudian dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa pecah kaca yang dilakukan para pelaku terjadi di pelataran parkir sebuah hotel di Bandar Lampung. Kedua pelaku yang mengintai korban berhasil menggasak uang tunai berjumlah 60 juta rupiah dari dalam mobil saat korban memarkirkan kendaraan di sebuah hotel. Buka aja lah besinya. Pelaku memasang paku pada roda kiri belakang mobil korban dengan tujuan agar roda mobil kempes sehingga menghambat laju kendaraan korban dengan cara memecahkan kaca dengan menggunakan keramik busi yang sudah disiapkan oleh pelaku. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengetahui adanya kemungkinan pelaku lainnya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Puluhan orang tak dikenal menyerang sejumlah pelanggan warung kopi yang sedang asyik nongkrong di sebuah warung angkringan di Jalan Raya Kabupaten Pasuruan Selatan, Jawa Timur. Ironisnya, para pelaku juga merampas sepeda motor dan uang tunai hasil jualan milik pedagang angkringan. Diduga motif penyerangan dilatar belakangi masalah dendam pribadi antara korban dengan salah satu pelaku. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan banjir yang mencapai ketinggian 2 meter hingga merendam puluhan rumah warga. Banjir akibat luapan sungai juga menghanyutkan 8 kendaraan milik warga. Sementara banjir bandang akibat luapan sungai Cikaso juga menyeret sebuah mobil yang nekat menerabas banjir. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya upaya perdagangan orang ke Timur Tengah di Sampang, Jawa Timur berhasil digagalkan. Serta jatuhnya asteroid di Rusia memunculkan kilatan cahaya. Bersama saya Rene Arumsari, inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban teror di Kota Bekasi, Jawa Barat setelah disiram air keras oleh pria beratribut ojek online. Sebelumnya aksi yang diduga dilakukan pelaku yang sama juga meneror korban dengan melempar bom molotov ke mobil milik korban. Afina. Dari rekaman CCTV, pria yang beratribut ojek online ini melintas di depan rumah korban di Perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi. Korban yang menggunakan sepeda motor terlihat mengobrol dengan para tetangga, kemudian melaju ke arah kiri. Tidak berselang lama, terlihat korban disiram dengan cairan dari jarak dekat. Korban pun berteriak dan putar balik mengejar pelaku. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah, leher, dan paha, dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi teror menimpa mobil korban dilempar bom molotov. Adik korban telah melaporkan penyiraman air keras tersebut ke pihak kepolisian. Keluarga berharap pelaku segera tertangkap, karena aksi teror tersebut mengancam keselamatan keluarga korban. Pas saya nengok ke belakang itu terdengar suara abang saya di belakang saya itu samar, maling. Saya teriak maling juga, kemudian saya kejar. Posisi saya belok, abang saya lewat. Itu saya udah ngelihat di jaket abang saya itu ada minyak. Saya ngeliatnya minyak coklat gitu. Adik korban menegaskan penyiraman air keras merupakan teror ke-6 kalinya sejak akhir Juli lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya, kasus dugaan pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas di Mataram, IWAS alias Agus Buntung terus bergulir. Komisi Disabilitas Daerah NTB mengungkap total ada 13 korban yang melapor terkait kasus ini. Sementara Agus meminta dipertemukan dengan korban dan pelapor guna menyelesaikan permasalahan ini. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus, penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, terus bergulir. Hingga kini total sudah 13 orang melapor menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus. Menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP oleh polisi, sementara 10 lainnya baru melapor ke KDD NTB. 7 dari 10 orang berusia dewasa dan 3 lainnya masih di bawah umur. Sementara Agus yang kini menjadi tersangka dan dikenakan wajib lapor meminta untuk dipertemukan dengan para pelapor. Agus mengaku tidak mengenal para pelapor dan keberatan atas tuduhan tindakan asusila. Jadi kalau bisa ini secepatnya biar bisa setelah 20 hari ini biar bisa selesai gitu. Saya juga pengen ketemu sama yang nuduh saya ini, sama yang cowok-cowok itu juga kok udah tega kayak gini gitu. Sebelumnya Agus dijadikan tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual, dengan alasan keterbatasan fisik yang dimiliki, polisi telah mengantongi 2 alat bukti yang diperkuat keterangan 5 orang saksi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, puluhan santriwati sebuah pondok pesantren di Maros, Sulawesi Selatan menjadi korban pelecehan seksual diduga dilakukan seorang oknum guru. Terduga pelaku mencabuli para korbannya saat tes tugas hafalan. Pria ini tertunduk lesu saat diperiksa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Maros. AH, oknum guru pondok pesantren di Kabupaten Maros ini, dilaporkan sejumlah orang tua santriwati atas kasus dugaan pelecehan seksual. Pria berusia 40 tahun tersebut mencabuli korbannya saat melakukan tes tugas hafalan. Medisnya, dugaan pelecehan seksual ini dilakukan AH terhadap 20 santriwati yang membuat para orang tua geram dan melaporkan ke pihak kepolisian. Guna mengungkap kasus tersebut, polisi akan meminta keterangan para korban dan sejumlah saksi serta melakukan gelar perkara. Modusnya dengan cara mengumpulkan hafalan. Jadi setiap siswa itu dipanggil untuk mengumpulkan hafalan, dan ketika mengumpulkan hafalan itu, siswa itu yang siswinya itu ada yang dipegang sini pundaknya, bahkan ada yang sampai masuk ke dalam, ada yang pegang pahanya. Jika terbukti bersalah, oknum guru pondok pesantren ini akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Rumah yang dijadikan tempat tindak pidana perdagangan orang digerebek oleh anggota Satreskrim Polres Sampang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan ini, 3 orang emak-emak yang rencananya akan dijual ke Arab dan Dubai seharga 40 juta rupiah berhasil diselamatkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat tindak pidana perdagangan orang di Sampang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan ini, petugas sempat dihalangi seorang wanita yang diduga istri dari salah satu pelaku inisial F. Di lantai 2 rumah tersebut, petugas menemukan 3 orang emak-emak yang sedang disembunyikan oleh pelaku. Ketiga emak-emak ini merupakan warga NTB yang menjadi korban TPPO dengan modus akan dipekerjakan ke luar negeri secara gratis. Selanjutnya, 3 emak-emak dan 1 pelaku dibawa ke Mapolres Sampang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia telah membeli korban dari temannya yang menjadi DPO dengan harga 15 juta rupiah. Pelaku berencana menjual 3 orang wanita ini ke salah satu orang penerima di Arab dan Dubai dengan harga masing-masing 40 juta rupiah. Pelaku menjanjikan kepada korban akan diberangkatkan menjadi pegawai migran Indonesia secara gratis dan secara legal. Namun buktinya
dia memberangkatkan dengan cara ilegal. Salah satunya adalah visa yang dibuat yang dijanjikan visa pekerja, namun faktanya visa pariwisata. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pemberantasan perdagangan orang dengan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatoraman, iNews melaporkan. Panik dikejar warga, seorang maling motor yang aksinya terpergok kabur ke rumah kontrakannya di Pademangan, Jakarta Utara. Namun pelarian pelaku gagal dan justru membuat dirinya dikepung oleh warga satu kampung. Warga di Jalan Hidup Baru, rel kereta api Pademangan, Jakarta Utara yang telah berkerumun ini dibuat emosi dengan seorang maling motor yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan pada Selasa malam. Saat digiring ke mobil polisi, warga tak hentinya meluapkan amarah ingin menghakimi pelaku. Sejumlah petugas kepolisian bahkan dibuat kewalahan saat berusaha mengamankan pelaku yang jadi sasaran amukan massa. Menurut warga, sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor di kawasan RW 02 yang tak jauh dari lokasi kontrakan. Naas aksinya kepergok hingga pelaku melarikan diri dari kejaran warga dan kabur ke rumah kontrakannya. Menurut warga, pelaku diketahui baru saja keluar dari penjara dalam kasus narkoba. Maling motor saya nggak tahu, masih wilayah lingkungan RW sini. Masih di wilayah sini. Terus dia lari ke kontrakan dia, ini kontrak. Oh, ini rumahnya dia, Bang? Kontrakannya? Dia sendiri, Bang, kontrak? Sama keluarganya. Jadi dia maling motor, habis itu kabur ke rumahnya? Nah, itu dia berarti dari sana itu dia dikejar atau gimana? Dikejar. Kini, residivis kambuhan ini telah dibawa ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan orang tak dikenal menyerang pembeli yang tengah asik nongkrong di sebuah warung makanan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Indonesia pelaku yang didominasi remaja ini merampas sepeda motor dan uang tunai milik pedagang. Tanpa alasan yang jelas, sekelompok orang ini tiba-tiba menyerang pembeli di sebuah warung angkringan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Sekitar 20 orang yang didominasi remaja menyerang korban dengan tangan kosong, helm, dan batang kayu. Merasa tak puas, gerombolan ini merampas sepeda motor dan uang ratusan ribu rupiah milik Rizky, penjual warung angkringan. Diduga pengeroyokan dilatari dendam pribadi antara salah satu pelaku dengan korban, di mana pelaku meminta bantuan temannya. Usai kejadian, sejumlah warung di sekitar lokasi tutup sementara waktu karena pemiliknya ketakutan. Itu kan seperti itu, datang terus Dikeroyok, apa ada sebab nggak tahu? nggak tahu. Itu anak mana, Pak, yang dikeroyok itu? Anak sini. Ceritanya sih anak kampung tengah sini, ceritanya. Ya kalau lihat CCTV-nya emang banyak gitu. Setelah kejadian itu langsung motoran buahnya itu datang. Kayaknya sempat diambil sepeda motornya. Ceritanya seperti itu katanya. Dengan membawa barang bukti, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Purwodadi dan proses selanjutnya dilimpahkan ke Mapolres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dua orang tahanan kasus pencurian di Sumedang, Jawa Barat berupaya kabur dari lapas melalui dinding belakang lapas. Meski sempat bersembunyi di gang, upaya keduanya gagal setelah kepergok dan ditangkap kembali oleh warga yang dibantu sejumlah anak sekolah.
Sejumlah anak sekolah dan warga memergoki dan menangkap kembali 2 orang tahanan kasus pencurian lapas kelas 2B Sumedang, Jawa Barat yang mencoba kabur dari lapas. Sebelumnya warga memergoki kedua napi kabur dengan sambungan sarung melalui dinding beton belakang lapas dan sempat bersembunyi di gang. Pada saat kejadian, warga tak merasa curiga dengan gerak-gerik kedua napi tersebut. Namun saat ada warga yang berteriak, sontak anak-anak sekolah yang sedang berada di warung langsung menangkapnya. Yang satu lagi makanan kabur lurus langsung belok ke kiri ke jalan raya. Kalau alatnya pakai apa dia? Pakai sarung di tali-tali tumbuh-tumbuh. Disambung. Kalau di sini lagi posisi lagi ramai atau gimana? Ya posisi lagi ramai, lagi nongkrong anak-anak. Pulang sekolah. Ikut nangkap juga tadi. Langsung nangkap di sini langsung ikut gitu. Sementara itu, Kalapas 2B Sumedang membenarkan adanya upaya 2 orang narapidana kabur. Keduanya sudah merencanakan 1 minggu sebelum melakukan aksi dengan membuat sketsa di sebuah kertas. Menurutnya saat kabur, petugas lapas sedang melakukan pengantaran napi lain untuk berobat ke rumah sakit. Untuk yang pertama yang ditangkap duluan itu di asrama PN di sebelah kita. Karena pos 2 itu di belakang di sampingnya memang asrama PN, dan yang satunya tertangkap di Gedung Golkar. Ya sekitar 5 kilo dari sini ya. Kini kedua narapidana sudah kembali diamankan. Dan atas terjadinya upaya melarikan diri narapidana, Lapas kelas 2B akan melakukan evaluasi dalam penjagaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Ya, mengeluh lambatnya penanganan medis seorang pasien RSUD di Palembang, Sumatera Selatan, emosi dan mengintimidasi petugas medis. Merasa terancam, pihak manajemen rumah sakit melaporkan pasien ke pihak berwajib. Alasan keliling, darah aku lah sampai naik ke bocok mak ini. Lagi tak diurusi, lah dijingoknya malah, diam ke nyobai. Merasa tidak dilayani dengan baik, seorang pasien di RSUD Bari, Palembang ini emosi dan melampiaskan keluhannya di media sosial. Bahkan pasien ini keluar ruang rawat inap mencari dokter dan perawat yang ia panggil namun tidak merespon. Pria ini mengeluh lambatnya penanganan medis karena selang infus di tangannya sudah dipenuhi darah. Pasien menuding perawat dan dokter sengaja tidak mau merawat karena tidak suka dengan dirinya. Aku tahu, mereka tak senang dengan aku. Tak senang. Menanggapi video yang viral di media sosial, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bari membantah tuduhan sang pasien. Manajemen rumah sakit mengaku pihaknya sudah memberikan pelayanan medis dengan baik terhadap pasien, mulai dari ruang IGD hingga ruang rawat inap. Namun pasien ini kerap marah tanpa sebab dan mengancam akan membunuh perawat dan dokter yang menanganinya. Karena adanya ancaman dan intimidasi terhadap petugas kami di lapangan, tadi sudah saya sampaikan ada ucapan dari pasien untuk membunuh perawat kami. Jadi pagi ini tim bagian hukum kami juga sudah mendampingi perawat kami, saat ini sedang melapor kepada pihak berwajib terhadap ancaman. Tak disangka keluhan pasien yang diunggah ke media sosial ini justru berbuntut pelaporan ke pihak berwajib atas dugaan intimidasi dan pengancaman pembunuhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Tim gabungan Barreskrim Polri, Bea Cukai Khusus dan Lantamal 4 Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan ratusan ribu benih lobster senilai 15 miliar rupiah. Penyergapan 4 pelaku di perairan Pulau Numbing, Bintan berlangsung dramatis. Komplotan penyelundup lobster ini terus tancap gas saat dikejar tim gabungan Barreskrim Polri, Lantamal 4 dan Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau. Guna mengelabui petugas, pelaku sempat bermanuver ekstrim hingga bertabrakan dengan kapal patroli. Akibatnya, 3 pelaku terluka setelah terlempar ke laut, sementara seorang kapten kapal selamat. Dari penyergapan di perairan Pulau Numbing, Bintan, Kepulauan Riau ini, petugas gabungan menyita 151 ribu benih lobster asal Jambi. Keempat pelaku punya peran masing-masing, diantaranya sebagai pengepul benih lobster, kapten kapal speedboat, dan anak buah kapal alias ABK. Rencananya ratusan ribu benih lobster senilai 15,1 miliar rupiah ini akan diselundupkan ke Malaysia dan Singapura.
perorangan. Dan kita sudah cek atau kita teliti kemungkinan besar untuk pemodal dari kegiatan ini adalah dari warga negara asing. Pengungkapan kasus penyelundupan benih lobster ini merupakan yang ke-6 kalinya berhasil ditindak petugas gabungan. Bareskrim Polri telah mengantongi identitas penampung sekaligus pemodal warga negara asing. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Dua unit mobil mewah terekam kamera menggunakan plat nomor yang sama di kawasan Serpong, Kota Tangerang, Banten. Kurang dari 24 jam, petugas kepolisian Polres Cimahi berhasil mengamankan dua mobil mewah tersebut berikut pemiliknya. Dua kendaraan mewah ini melaju di kawasan BSD, Kota Tangerang, Banten. Yang aneh dari kedua mobil tersebut menggunakan plat nomor yang sama. Keduanya menggunakan plat dengan kode wilayah Bandung, Jawa Barat. Setelah ditelusuri polisi, terungkap jika nomor rangka mesin yang terdaftar milik warga Cimahi, Jawa Barat. Saat dipanggil polisi, pemilik mobil menjelaskan ini bukan duplikasi plat, melainkan memindahkan plat nomor mobil jenis SUV ke mobil sedan lantaran plat bawaannya terjatuh di jalan. Terkait video plat yang sama digunakan di dua mobil berbeda yang sempat membuat gaduh, pemilik mobil meminta maaf atas tindakannya yang menyalahi aturan. Inisiatif saya memang melanggar aturan, sehingga terjadilah hal-hal seperti ini yang tidak diinginkan. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada kepolisian, dan jajaran-jajaran yang lainnya yang sangat dirugikan. Saya mohon meminta maaf semuanya. Atas kejadian ini, Satlantas Polres Cimahi pun menindak pengemudi dengan menilang kendaraan mewah tersebut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Usai diperbaiki dari bengkel, sebuah mobil mewah terbakar di Komplek Interkon, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga kobaran api akibat korsleting di bagian depan mobil. Usai diperbaiki dari bengkel, harusnya mobil mewah ini lebih mulus dari sebelumnya. Tapi kenyataannya baru saja dikemudikan beberapa meter oleh pemiliknya, dari bagian mesin keluar asap dan akhirnya terbakar. Pengemudi pun panik dan berupaya memadamkan api, namun kobaran api tak kunjung padam. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar diterjunkan ke lokasi. Menurut pemilik kendaraan, kebakaran mobil ini akibat korsleting listrik di bagian depan mobil. Masih beruntung, insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa atau luka-luka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan puluhan rumah terendam banjir hingga 2 meter. Banjir akibat luapan sungai juga menghanyutkan 8 kendaraan milik warga. Sejumlah mobil milik warga terbawa arus banjir luapan Sungai Cikaso di Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat banjir terjadi, mobil tengah terparkir di pinggir jalan sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Luapan Sungai Cikaso juga merendam sedikitnya 84 rumah warga. Warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga memutus jalan penghubung Sagaranten menuju Tegal Bulet. Banjir juga terjadi di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Petugas kepolisian yang dibantu relawan mengevakuasi warga yang sakit saat terjebak banjir ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas dan relawan harus melawan derasnya banjir yang merendam wilayah tersebut. BPBD Sukabumi masih terus mendata sejumlah warga yang terdampak akibat bencana ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Ya, banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso juga menerjang Kampung Cieri, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil yang nekat menerabas terseret arus banjir bandang. Mobil hati-hati, kencang mobil ya, tarik. Hati-hati. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah mobil jenis Jeep yang nekat menerabas banjir bandang di Kampung Cieri, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Namun tidak lama kemudian mobil ini terbawa derasnya air luapan Sungai Cikaso hingga akhirnya terguling. Sebenarnya warga yang ada di lokasi sudah memperingatkan pengemudi agar tidak nekat menyeberang. Tapi peringatan itu tidak diraukan pengemudi yang akhirnya mobil pun terbawa derasnya luapan Sungai Cikaso. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sudah seminggu banjirop merendam permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Meski mengganggu aktivitas warga, banjir dengan ketinggian air 40 cm tersebut justru menjadi wahana bermain anak-anak. Dudung, asik banget ya anak-anak ini bermain di tengah banjir rob. Memanfaatkan genangan di Jalan Muara Angke Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah anak tampak bersukacita bermain air. Dengan ketinggian 40 cm, bocah-bocah ini asik berenang di tengah lalu lalang aktivitas warga setempat. Bahkan ada anak-anak yang menggunakan ban serta pelampung bak berada di wahana permainan air. Banjir rob di kawasan ini sudah terjadi sejak seminggu lalu, sehingga cukup mengganggu aktivitas warga. Kondisi air yang pasang surut membuat warga tetap mengungsi. Ada sekitar 150 kepala keluarga dengan 20 jiwa yang terdampak banjir rob, yakni di RT 05 RW 022. Warga berharap pemerintah Jakarta memberikan bantuan sembako serta obat-obatan. Sebelumnya, BPBD Jakarta telah memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta mulai dari 28 November hingga 6 Desember 2024. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu muda warga Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang hendak melahirkan terpaksa ditandu untuk menuju fasilitas kesehatan dengan menyeberangi muara dan bibir pantai di tengah terjangan ombak cukup besar. Sementara itu di Mamuju, Sulawesi Barat, karena kondisi akses jalan rusak parah, puluhan warga harus menandu seorang pasien sejauh 28 km menuju puskesmas. Awas! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejumlah warga terpaksa harus menantang maut saat mengevakuasi seorang wanita yang akan melahirkan. Dengan cara ditandu, warga menyeberangi muara dan melintasi bibir pantai di tengah terjangan ombak cukup besar. Awas! Wanita bernama Amsiah, warga Pekon Waitias, Kabupaten Pesisir Barat Lampung itu sempat mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Bangkunat setelah menempuh perjalanan selama 5 jam. Perjuangan ibu hamil dan bidan desa. Ibu muda berasal dari wilayah terpencil itu kini berada di Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Warga berharap pemerintah setempat membangun akses jalan dan melengkapi fasilitas kesehatan di 4 desa terisolir Kecamatan Bangkunat agar kejadian serupa tidak terulang. Kisah memilukan juga datang dari pelosok desa Salumaki, Kecamatan Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat. Karena kondisi akses jalan yang rusak parah, mengharuskan puluhan warga menandu seorang pasien sejauh 28 km menuju puskesmas. Warga saling bergantian menandu menggunakan alat seadanya dengan melewati hujan dan lereng gunung dengan kondisi jalan sangat memprihatinkan.
Menurut warga, sudah bertahun-tahun akses jalan tak kunjung ada perbaikan dari pemerintah daerah maupun pusat, sehingga sangat menyulitkan bila ada warga yang butuh pertolongan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penginapan di Taman Nasional Karimun Jawa terbakar. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, ditinggal penjaga dan pemiliknya sebuah penginapan di Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, ludes terbakar. Meski tidak menimbulkan korban karena penginapan dalam kondisi kosong, namun kerugian ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam waktu singkat, kobaran api melalap bangunan penginapan wisata di Pulau Menjangan Besar Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Kencangnya angin dan banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan menudeskan penginapan milik Minarno alias Jungming. Tidak ada korban dalam musibah ini karena penginapan dalam kondisi kosong. Pemilik penginapan berada di Semarang, sedangkan pekerja yang dipercaya sebagai penjaga tidak ada di lokasi karena tak ada wisatawan yang menginap. Awalnya warga di Pulau Karimun Jawa sempat melihat kobaran api membakar seluruh bangunan, namun tak bisa berbuat banyak. Pasalnya saat kejadian gelombang laut lagi tinggi dan minimnya alat pemadam. Setelah 2 jam berselang, aparat setempat dibantu warga berhasil menjinakkan kobaran api. Beruntung kebakaran juga tidak mengganggu penangkaran ikan hiu yang berada di sekitar penginapan. Pada saat berada di sana bersama saksi, kondisi api sudah sangat membesar. Jadi peristiwa kejadian ini, jadi pada saat melakukan pemadaman ini untuk dengan alat seadanya, karena situasinya berseberangan, situasi kosong, sehingga 2,5 jam baru bisa dipadamkan. Meski tidak menimbulkan korban, kebakaran ini membuat pemilik penginapan mengalami kerugian material ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka Hari Ikan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama MNC Peduli serta beberapa mitra lainnya menggelar bakti sosial makan sehat dengan menu ikan dan pemeriksaan mata serta kacamata gratis di Gambir, Jakarta Pusat. Makanan sehat dengan menu ikan diberikan kepada anak-anak secara serentak di beberapa tempat di 38 provinsi di Indonesia. MNC Peduli mendukung penuh kegiatan bakti sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perayaan Hari Ikan Nasional yang dipusatkan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat. Pemberian makanan sehat dengan menu ikan diberikan kepada sekitar 190.000 peserta yang dilakukan secara serentak di 38 provinsi ini menjadi salah satu cara untuk menambah asupan nutrisi untuk tubuh, khususnya kepada anak-anak pada masa pertumbuhan yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Indonesia punya kesediaan yang berlimpah, ya. Kemudian juga ikan-ikan lokal sudah dikenal masyarakat. Pada hari ini kita makan bersama bersih gratis dengan seluruh anak-anak sekolah di Indonesia. Ini adalah bagian dari bagaimana kita mendukung pemerintah, program pemerintah, satu asupan pangan, hilirisasi dan makan bergizi gratis. Bersama One Sight Essilor Lusotika Foundation dan Forjukavi, acara ini juga diisi pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis kepada 1.000 siswa sekolah dasar di Jakarta. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-35 tahun MNC Group. 1.000 siswa-siswi sekolah dasar sebagai peserta berbahagia dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan bertajuk Bakti Sosial Makan Sehat dengan Menu Ikan dan pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis. Kerjasama hari ini dengan pemberian kacamata gratis dan juga makanan, harapannya anak-anak bisa bertumbuh kembang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang tentunya memberi dampak positif pada bangsa kita. Kalau nggak salah sih tadi 4, yang kanannya 4, yang sininya 3,5. Senang banget.
Ini dapat kacamata, dapat ikan, sama dapat makan siang. Pada kegiatan sosial dalam rangka Hari Ikan Nasional ini juga digelar stand pameran dengan tema ikan, lomba memasak, dan aktivitas menarik lainnya. MNC Group melalui MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya kepada anak-anak agar dapat menjadi generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 melalui beragam kegiatan sosial bersama para mitra. Dari Jakarta, Naura Syafika, Muhammad Pakia News melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Armsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.